awalnya itu sekitar 5 atau 6 juta untuk pajaknya, pajak penjualan Tetek bengeknya itu ya. Jadi karena itu rumah keluarga dibeli sendiri oleh adik saya, sehingga pajak penjualan dan pembelian ini ditanggung oleh adik. Iya. Nah, tiba-tiba tadi malam itu dihitungkan ujuk-ujuk ya. Mak petunjuk. Nah, notarisnya pun juga kaget ketika dia mencoba memasukkan kembali ke aplikasi itu, BPHTB, BPHTB untuk pajak Bapenda. Muncul angka 11 juta sekian. Berubah jadi. Moga ngopi dulu. Oh, siap. Satu serupa kan. Nah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di sini ya, beracara ini kita tempatnya berubah. Tadi kita di tempat ngopi karena kita konsepnya kita akan ngangingu-ngingu. Ngalor ngidul, ngetan ngulon ngopi. Ya masih bersama Pak RT dan Mbah Gabut ini. Kayaknya ada sesuatu informasi yang lagi hangat ini Mbah. Iya. Ada pengalaman yang menarik kayaknya. Monggo bisa di-share Mbah. Mumpung lagi hangat kayaknya saya penasaran juga ini. Iya, pagi. Memang tadi malam itu saya sempat kaget. Sempat kaget itu ketika ngantar adik saya itu ngurus balik nama sertifikat di salah satu notaris di Banyuwangi. Awal memang sudah dihitungkan sama si notaris tersebut bahwa ada pajak penjualan, pajak pembelian berdasarkan NJOP. Saya sendiri juga nggak begitu paham lah apa itu penghitungan NJOP dan seterusnya. Awalnya itu sekitar 5 atau 6 juta untuk pajaknya, pajak penjualan tetek bengeknya itu ya. Jadi karena itu rumah keluarga dibeli sendiri oleh adik saya, sehingga pajak penjualan dan pembelian ini ditanggung oleh adik. Nah, tiba-tiba tadi malam itu dihitungkan ujuk-ujuk ya. Mak petunjuk. Nah, notarisnya pun juga kaget ketika dia mencoba memasukkan kembali ke aplikasi itu, BPHTB, BPHTB untuk pajak Bapenda. Muncul angka 11 juta sekian. Berubah dari 6 itu? NJOP-nya berubah. Yang awalnya itu cuman berapa itu menjadi 300 sekian per meter persegi. Padahal itu rumah sederhana, hanya 120 meter persegi lah kurang lebih. Memang posisinya di kota ya, di timurnya DPRD. Cuman kan yang menjadi pertanyaan dari notaris maupun adik saya ini, kok begitu fantastisnya. Nah, padahal awal bulan Desember itu sudah dihitung, oh ya sekian. Jadi adik saya mengeluarkan uang untuk bayar pajak itu sekian. Nah, tiba-tiba tadi malam melonjak segitu. Ini kan juga yang itu jadi pertanyaan kan itu. Ya. Oh, itu sudah dipastikan error apa enggak Mas ya? Itu Mbak. Mungkin error atau ngomong error, si notaris ini coba kontak ke teman-temannya notaris juga. Ternyata banyak kades-kades yang mempertanyakan itu. Ketika dicek, dia mau bayar PBB warganya. Itu berubah. Yang semula itu contoh misalnya 36.000 di NJO ini, itu berubah menjadi 300 sekian. Berarti kan naik berapa kali? 1000 kali lipat. Nah, ini yang jadi pertanyaan kan itu, gitu loh. Pak RT mendengar itu kaget ya? Ya terkejut sekali saya. Saya sebagai RT ya. Biasanya itu kan nanti ya paling awal-awal tahun atau pertengahan tahun itu biasanya kita dapat ini PBB warga itu
Kalau saya di perumahan ini biasanya sekitar 30 ribuan itu. Ya. 30 ribuan itu kan gitu lah. Itu banyak juga warga saya yang kemarin tuh belum bayar. Belum bayar. Masih ada PR ya, Wajar lah karena kemarin masih Covid terus ini itu wajar lah. Saya kira dan saya lihat warga saya yang belum bayar PBB itu memang rata-rata sih yang nggak mampu ya kan kan. Tapi saya masih wajar kan. Tapi kalau sekarang naiknya 30-an itu tempat saya katakanlah 30-an berapa gitu Iya. terus naik 1000 kali lipat. 1000 kali lipat ya 300 ya saya sendiri keberatan Nah, iya. sampai segitu ya karena keberatan apalagi di tempat saya sekarang sudah banyak yang pensiun. Cuma ya itu tadi ini sopo sing iso ngunggaki lho kok ujuk-ujuk Benarnya tadi ujuk-ujuk yang tadi transaksi jual belinya terus gimana tuh Mbak? Ya terpaksa agak molor karena harus nunggu uang dulu untuk nambahi pajak itu tadi. Karena kalau proses sertifikat balik nama itu kan setelah tanda tangan keluarga dan seterusnya, nanti notaris itu mengajukan ke pertanahan ataupun di pemerintahan lah artinya untuk proses balik nama itu. Nah itu kan pajaknya harus terlunasi dulu. Iya. Ketika muncul angka 11 juta sekian itu kan Wah, ya lumayan itu. 11 juta sudah dapat berapa meter persegi itu ya? dari 6 terus jadi 11 ya. Sebesar 5 juta ya. Ya, biasanya begitu. Ya itu. Nah, kita tanyakan ke pemerintah, apakah ini memang kebijakan pemerintah atau memang sudah ada kesepakatan dari pemerintah sendiri? Kita tidak memusuhi dengan pemerintah dengan kebijakan seperti ini. Yang pasti warga ini banyak yang kurang tahu gitu loh. Nah, iya. banyak yang kaget. Harus sosialisasi dulu. Ini apakah sudah disosialisasikan seperti Pak RT? Pak RT sendiri juga pasti merasakan seperti itu kan? Iya. Masuk kaget begitu loh. Jadi monggo silakan pemerintah bisa menjelaskan terkait dengan kondisi seperti ini. Yang jelas kita itu sebagai warga biasa seperti ini kita cukup shock begitu ya, amazing. Shock ya. Juga. Iya. Yang terkejut yang ngopi lah ya. Makanya berapa porsi sate yang harus jual untuk bayar pajak itu. Makanya itu. Terus gini loh, kalau katakanlah ya kemarin hasil dari pajak itu terus kemana? Nah itu hasilnya bisa dicairkan untuk pembangunan ini dan itu sesuai nggak masalah. Tapi ketika sakit ujuk-ujuk sampai Pak, ya. Nah itu yang pasti informasi itu kita dapat dari satu arah ya, satu arah. Jadi pemerintah sendiri belum ada klarifikasi atau juga sosialisasi terkait dengan kebijakan ini, seperti itu. Itu seolah-olah ya pasti berat lah sama pemerintah. Kalau seperti kita sendiri mungkin kalau berat. Ini terkait dengan tanah itu. Kalau memang tanahnya produktif mungkin mungkin bisa ya. Kalau tanahnya produktif ya sedikit membantu lah. Kalau memang tanahnya tidak produktif atau memang dibiarkan atau memang ditinggalkan oleh orangnya sendiri, otomatis kalau tiba-tiba membayar sekian begitu. Bagaimana itu kan? Juga kan menjadi makanya kan tahu-tahu ujuk-ujuk nggak ada sosialisasi nggak apa-apa kan gitu. Seperti pamannya sekarang beli tiket beli tiket tahunnya tiketnya harganya 10.000 tapi ujuk-ujuk langsung naik 15.000 padahal kita bawahnya cuma 11.000 karena memang tadi malam sempat saya pun juga browsing di JDI itu nggak ada regulasi yang mengatur itu, masih belum ada gitu. Nah, ini dasarnya apa dulu? Ini yang jadi pertanyaan kan gitu. Iya. Waktu musrembang kemarin nggak ada Pak informasi itu? Nggak ada. Kalau musrembang malah ya cuma informasi ini terus dirapatkan itu aja, nggak ada informasi malah jadi dari sekretaris itu memaparkan bahwa ini loh Pemda sekarang Bupati itu untuk pembangunan itu boleh dana-dana hadiah. Jadi kalau dia lewat kayak gitu. Artinya tetap hasil musrembang kemarin tetap bangkel ya. Bangkel. Apalagi dengan naiknya PBB tambah bangkel. Ya, itu mungkin yang menjadi pertanyaan kita di sini ya. Bagaimana pemerintah itu bisa menyikapi atau juga mensosialisasikan, memberitahu atau menginformasikan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang baru.
Oke, terima kasih. Selamat pagi. Terus.